Hai semua, selamat datang di Gebas Channel. Saitama adalah tokoh utama dalam anime One Punch Man. Dirinya dikenal sebagai pahlawan yang dapat melenyapkan semua musuhnya hanya dengan satu pukulan. Jika kebanyakan seseorang ingin menjadi pahlawan karena ingin mendapatkan kekayaan dan popularitas, maka berbeda dengan Saitama. Saitama menjadi seorang pahlawan hanya untuk menjalankan hobinya saja. Nah, apa saja sih fakta-fakta menarik tentang Saitama? Berikut adalah 10 fakta tentang Saitama di One Punch Man. Yang pertama, tinggal di apartemen sederhana Z-City. Meskipun ia akhirnya bergabung dalam organisasi superhero, bukan berarti hidupnya terjamin seperti rekan-rekan kerjanya. Dia masih tinggal di kompleks apartemen yang sama di Z-City. Saitama di webkomik jadi lebih direspek setelah akhir alur asosiasi monster. Ia bahkan diberi apartemen yang lebih bagus. Namun di webkomik itu ia lebih memilih tinggal di apartemen tersebut. Masalahnya, di versi Yusuke Murata, apartemen Saitama ini hancur setelah Tatsumaki mengangkat markas asosiasi monster. Jadi kalau di versi manga ini tidak diketahui apakah nanti Saitama akan memilih kembali ke apartemennya atau tidak. Yang kedua, tiada tanding. Hingga saat ini bahkan di versi manga Saitama pun belum memiliki lawan yang berhasil mengalahkannya. Membuatnya terluka berat pun tidak sama sekali. Sejauh ini, sosok yang bisa sedikit mengimbangi Saitama baru Goro versi monster. Itu karena Goro yang sudah jadi monster jadi cukup kuat, cepat, dan tangguh untuk bisa mengantisipasi serangan Saitama dan bahkan memberi counter. Namun, Goro monster tetap tidak bisa melukai Saitama. Saitama pun bukannya senang, malah kesal, karena merasa Goro tidak sepenuh hati menjadi monster. Yang ketiga, kalau soal urusan game, di atas langit masih ada langit. Meskipun demikian, di dunia virtual ia bukanlah tokoh nomor satu. Untuk urusan game, Saitama bolak-balik dipecundangi oleh King. King ini mungkin memang gamer terkuat di dunia One Punch Man. Jadi tidak heran kalau dia bisa mengalahkan Saitama. Yang keempat, musuh tersulit Saitama justru hewan. Kalau dipikir-pikir lagi, kalau tidak dianggap sebagai musuh yang mampu menumbangkannya, namun lawan tersulit yang nyaris mustahil dia pukul adalah nyamuk di apartemennya. Entah kenapa sosok yang memiliki kecepatan yang mampu mengalahkan Sonic pun tidak mampu menepuk makhluk tersebut di kamarnya sendiri. Tetapi Saitama tidak punya masalah melawan monster berbentuk nyamuk. Yang kelima, pendiri tidak langsung asosiasi pahlawan. Tanpa dirinya, asosiasi pahlawan tidak akan hadir. Saat Saitama belum sekuat sekarang, ia sempat mati-matian mencoba menolong seseorang bocah dari monster. Bocah pertama yang diselamatkannya tersebut merupakan cucu seorang hartawan kaya sekaligus pendiri organisasi tersebut. Yang keenam, bisa bernapas di luar angkasa. Tidak hanya hidup layaknya manusia normal di planet bumi, Saitama bisa bertahan di luar angkasa seperti menyelam di dalam air. Malah dia masih sempat mikir-mikir dulu sebelum balik ke bumi untuk menghajar Boros. Yang ketujuh, punya julukan yang jelek. Sementara para superhero lainnya, bahkan sampai sang murid Genos memiliki nama superhero yang keren, Saitama justru paling diingat dari kepala botaknya. Sampai-sampai julukannya menjadi Keep Badly alias si botak berjubah. Yang kedelapan, tetap overpower walau dalam adaptasi game. Di dalam adaptasi game, bahkan Saitama pun juga sangat-sangat tidak adil untuk dimainkan. Karena sosok yang satu ini tetap bisa menghajar musuh dengan sekali pukul. Kamu justru mengendalikan pahlawan lainnya untuk mengulur waktu sampai habis, dimana Saitama kemudian akan tiba. Hanya saja di manga Saitama sering terlambat atau tidak ikut konflik supaya hero lain bisa bersinar. Nah, mekanik itu diwujudkan juga di game, dimana Saitama akan datang terlambat. Dua hero lain harus mengulur waktu sampai Saitama bisa datang. Yang kesembilan, mirip superhero anak klasik. Dari motif bajunya sampai kepala botaknya, Saitama luar biasa mirip dengan salah satu tokoh anime pahlawan anak-anak yang terkenal dari dahulu kala, yakni Pen Man. Yang ke-10, baru punya teman setelah Genos. Kalau sejak Genos tidak hadir, mungkin bumi akan terus berputar tanpa dirinya ditemani oleh siapapun di luar sepengetahuan asosiasi pahlawan. Namun ketika ia terpaksa mengangkat Genos sebagai murid tidak resminya, barulah lingkar pertemanannya semakin lama semakin meningkat. Begitu juga pengakuan akan jasa-jasanya. Setelah Genos, lambat laun Saitama pun jadi punya banyak kenalan.
Bahkan di satu momen kenalan-kenalannya ini berkumpul di apartemen untuk makan bareng. Nah, apa pendapatmu tentang fakta-fakta Saitama sang superhero One Punch Man? 7777兆7777億7777万7777 7777兆7777億7777万7777